Om Swastiastu semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami pada perkuliahan sebelumnya mengenai prinsip pengembangan kurikulum bagian relevansi. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dari saya, Kak Yoga Satika. Saya Dela Diansari. Saya Ayu Pradana Santi Kusuma. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke topik pembahasan yang pertama. Prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektif, dan efisien. Nah, kelompok kami itu akan lebih membahas mengenai relevansinya. Relevansi mengandung makna bahwa kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan iptek dan juga kebutuhan dari peserta didik di setiap zamannya. Mengapa demikian? Karena sebagai target dari kurikulum sudah sewajarnya dan sewajibnya itu kurikulum harus mampu membantu siswa ataupun peserta didik mengembangkan minat dan bakatnya agar dia bisa survive nanti di setiap zamannya. Untuk prinsip pengembangan kurikulum yang relevansi itu ada 2 jenis, yaitu dari internal dan eksternal. Dari internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang mana itu adalah tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasinya. Penerapan prinsip ini di sekolah itu sebagai pedoman dalam menyusun perangkat pembelajaran. Misalkan Prota, Promes, kemudian bisa bahan ajar, RPP maupun silabus. Jadi ini merupakan contoh dari pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Selanjutnya untuk yang eksternal itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi kurikulum secara eksternal. Kurikulum memiliki relevansi secara eksternal yaitu dalam bidang epistemologi, psikologi, dan sosiologi. Yang pertama, relevansi epistemologi. Relevansi epistemologi ini bisa diartikan bahwa relevansi harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Selain itu juga, apa yang diajarkan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupan siswa pada waktu yang akan datang. Contoh penerapannya di sekolah seperti adanya pembelajaran TIK. Nah, mata pelajaran TIK ini menjadi jawaban dari tantangan bahwa siswa harus melek teknologi agar mampu bersaing di masa depan. Selain itu, siswa juga harus memiliki kemampuan berbahasa. Pada masa yang akan datang, masyarakat akan dihadapkan kepada persaingan merebut pasar global dengan orang-orang asing, sehingga diperlukan adanya penerapan pembelajaran bahasa di sekolah. Kemudian selanjutnya relevansi psikologi. Relevansi psikologi ini memiliki arti bahwa kurikulum harus relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan potensi peserta didik. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Contohnya untuk di sekolah kejuruan, yaitu di sekolah kejuruan ekonomi misalnya, siswa dilatih untuk mampu menggunakan komputer sebagai alat untuk keperluan surat menyurat. Nah, selain itu juga untuk SMK lain sepertinya juga harus dikembangkan penggunaan komputer karena zaman sekarang dituntut untuk bisa komputer karena perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai relevansi sosiologis, di mana ini diartikan bahwa pengembangan ataupun penetapan sebuah kurikulum haruslah menyesuaikan dengan situasi lingkungan, adat istiadat maupun budaya setempat ya. Contohnya, di mana harus memperhatikan bagaimanakah kondisi ataupun karakteristik
dengan adat istiadat ataupun budaya, sehingga itu perlu dijadikan juga sebuah pertimbangan atau relevansi dalam nantinya menyusun ataupun mengembangkan kurikulum yang baru. Kemudian penerapannya di sekolah juga bisa dengan menerapkan mata pelajaran bahasa daerah ya, di mana sesuai dengan yang di sini kita di Bali adanya mata pelajaran bahasa Bali, sehingga ini akan bisa siswanya atau peserta didik akan memahami lebih mendalam bagaimana bahasa Bali tersebut. Kemudian rumusan prinsip relevansi dari perkembangan kurikulum di sekolah, di mana kami mengambil studi kasus di tempat sekolah kami PPL, yaitu di SMP Negeri 8 Denpasar. Yang pertama adalah pelaksanaan mata pelajaran PIK di sekolah, kemudian penyusunan program semester dan program tahunan sekolah, penyusunan silabus oleh setiap guru mata pelajaran, penyusunan RPP, pelaksanaan ekstrakurikuler, serta penerapan mata pelajaran bahasa asing ya, di mana ini untuk nantinya bisa mengikuti perkembangan global. Dan terakhir penerapan mata pelajaran bahasa daerah, di mana di sini akan diterapkan bahasa Bali untuk sekolah-sekolah yang ada di Bali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Bapak. Oke, jadi itu tadi sedikit pemaparan dari kami mengenai prinsip pengembangan kurikulum bagian yang relevansi. Jadi jika teman-teman nanti ada pertanyaan ataupun masukan, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.